Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Baik, kali ini saya akan mencoba menjelaskan fakta sejarah bahwa sebenarnya bangsa kita ini mempunyai jati diri jiwa pembisnis. Nah, namun kemanakah jati diri itu? Dan kita melihat fenomena sekarang ini bahwa umumnya masyarakat pemuda yang khususnya ketika keluar dari sekolah atau kuliah, apa yang ada dalam benak pikiran mereka pastinya adalah melamar pekerjaan. Dan ternyata sistem ini adalah hasil dari sistem yang dibuat oleh orang-orang Belanda. Nah, baik sobat YouTube, sebelum saya jelaskan sejarahnya kenapa ini bisa terjadi, lihat dulu intro saya. Menurut Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad mengatakan bahwa 200 tahun sebelum agama Islam datang di daerah Arab, bangsa Arab ini mereka mempunyai kebiasaan yaitu untuk berkeliling dunia. Nah, tujuan mereka berkeliling dunia sebenarnya bukan untuk jalan-jalan, namun mereka mempunyai bisnis atau usaha perdagangan. Dan salah satu pangsa pasar terbesarnya bangsa Arab saat itu adalah negeri Cina dan Nusantara. Kenapa waktu itu Cina dan Nusantara? Karena bangsa Arab waktu itu mengetahui bahwa daerahnya itu sangat besar peluang untuk dijadikan bisnis. Terutama di Nusantara sangat banyak rempah-rempahnya. Cina juga begitu, banyak banget rempah-rempahnya. Dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa masyarakat Nusantara saat itu mempunyai jiwa bisnis. Dan di situ bisa dilihat dalam buku Api Sejarah karyanya Ahmad Mansur. Jadi rata-rata saat itu masyarakatnya mempunyai pekerjaan yaitu seorang pedagang dan juga seorang petani dan juga seorang nelayan. Dari hasil pertanian dan nelayannya mereka ini mereka perdagangkan kepada orang Cina atau bangsa Arab yang saat itu mereka hadir di Nusantara. Itu jauh sebelum Islam datang. Terlebih lagi pas ketika abad ke-7 Islam pertama kali masuk ke Nusantara, karena masyarakat Nusantara saat itu sudah dekat dengan para wirausahawan Arab. Mereka ketika diajak masuk Islam, ya dengan mudah mereka masuk Islam, karena melihat dari tata keramanya bangsa Arab saat itu, mereka sudah senang. Nah, dari situlah masyarakat Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, tapi yang terlebih khusus daerah Jawa ya, mereka mudah menerima Islam, bahkan mereka mempunyai usaha masing-masing yaitu dagang. Ini yang kita bisa lihat. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui bangsa kita ini mempunyai jiwa bisnis masing-masing. Kenapa bisa hilang? Nah, dimulai dari sini. Pada abad 1497 Masehi, ketika kerajaan Katolik Portugis datang ke daerah Kalkuta, itu tidak jauh datang juga ke Nusantara, khususnya daerah Pulau Ternate. Pertama kali datang yaitu kerajaan Portugis, disusul lagi oleh kerajaan Spanyol, Kristen Spanyol ya, yang datang ke Pulau Tidore. Nah, pada tahun pada abad ke-1500-nya, disitulah datang seorang Cornelis de Houtman, pertama kali yang datang dari Belanda, datang ke Kesultanan Banten. Namun sama masyarakat Banten ini tidak diterima dengan baik. Karena apa? Tata keramanya kurang bagus. Oleh karena itu, sultannya mengusir Cornelis de Houtman. Perlu diketahui, Cornelis de Houtman pas ketika mereka pulang, mereka bercerita kepada bangsa Belanda. Akhirnya bangsa Belanda datang dengan begitu banyaknya, dengan kapal rombongannya datang ke Jawa. Ya, tidak ada tujuan lain selain mereka untuk melakukan bisnis, tapi dengan bisnis pemaksaan. Disitulah dia membuat strategi yang namanya politik. Mereka mendekatkan dirinya kepada kesultanan-kesultanan yang ada di Jawa, sampai mereka mengeluarkan apa yang namanya strategi politiknya dia, the fit at impera, yaitu politik adu domba. Nah, dari situlah dia membuat kebijakan kereta untuk kepentingan bisnisnya. Pertama, dibuatlah jalur daerah selatan yang ada di Pulau Jawa. Yang kedua, jalur kereta yang ada di sebelahnya utara Jawa. Seakan-akan Pulau Jawa itu seperti dicengkram oleh tangan gurita.
Jadi masyarakat Jawa yang ada di tengah-tengah itu, mereka tidak bisa melakukan bisnis ke pinggir pulau yang di situ tempat transaksinya dengan orang Arab dan orang Cina. Disitulah mulai masyarakat Jawa saat itu hilang bisnis mereka karena di situ ada intimidasi, tekanan dari orang Belanda. Dan orang Belanda juga mereka bilang kepada petani, daripada kalian menjual jauh-jauh kepada bangsa Arab dan bangsa Cina, mendingan kalian jual dengan saya dengan harga murah. Setelah itu orang Belanda mereka mengeruk dengan sebanyak-banyaknya dan dijual ke Eropa dengan harga setinggi-tingginya. Nah, disitulah rata-rata masyarakat Jawa saat itu kehilangan jati diri jiwa bisnisnya. Mereka makin terpuruk dengan keadaan. Disitulah orang-orang Belanda mengajarkan mereka untuk disekolahkan, dan ketika disekolahkan mereka diajarkan untuk melamar dari hasil ijazahnya itu untuk di instansinya mereka, khususnya Belanda. Tanpa kita tidak sadari, sistem itu terus ada sampai sekarang. Makanya jika kita melihat anak SMA ketika lulus kuliah juga, pasti yang ada dalam pikirannya, wah saya pengen ngelamar pekerjaan pakai ijazah saya. Itu saya pernah alami. Sebenarnya pas ketika saya sadari, waktu saya kuliah, saya menyadari sebenarnya pendidikan itu untuk merubah mindset pikiran kita supaya kita lebih mudah untuk berkembang. Contohnya kita misalnya punya tabungan, kita bisa berbisnis, atau kita mempunyai teman, kita bisa join kepada teman mempunyai teman, kita bisa join kepada teman kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin video ini sampai di sini dulu. Jika dirasa sangat bermanfaat, ya bisa di-share kepada teman-teman kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.